sudah 2 pertanyaan. Mungkin saya sekarang dilanjutkan ke pertanyaan ketiga, Yai? Boleh, monggo. Oke, mungkin masih berhubungan dengan problematika, di mana tadi pertanyaan yang sebelumnya yang kedua tentang masalah pembekuan tentang judgement oleh PBNU yang telah Yai sampaikan secara komprehensif bagaimana tata cara secara hukum tentang masalah tersebut. Untuk selanjutnya ini tentang pembentukan caretaker idaroh alias jatman. Nah, mohon izin Yai untuk menjelaskannya. Baik, Kang. Jadi gejolak di masyarakat itu kan oleh pihak-pihak tertentu. Baik. Kalau kami di Idaroh Aliyah terus berjuang berusaha untuk bagaimana bertindak sesuai dengan prosedur peraturan dasar rumah tangga, termasuk mempersiapkan muktamar. Baik. Jadi sekali lagi pengurus besar Nahdlatul Ulama juga tidak memiliki kewenangan untuk membentuk caretaker. Ya. Sekali lagi pengurus besar tidak memiliki kewenangan untuk membentuk caretaker kepengurusan badan otonom. Baik. Karena pada bab 5 peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama nomor 6 tahun 2022 tentang tata cara pengesahan dan pembekuan kepengurusan, PBNU dalam kondisi tertentu hanya dapat membentuk caretaker kepada organ di bawahnya. Sama seperti tadi. Baik. Iya. Ya. Sebenarnya di depan ya. Betul. Ada di bawahnya itu ya pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Baik. Sehingga, Kang, ya, dalam hal ini PBNU juga tidak bisa mengambil alih kepengurusan Idaroh Aliyah Jam'iyah di Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah dengan membentuk caretaker. Oke, cukup jelas. Oleh karena itu, jika ada pihak yang merasa Idaroh Aliyah Jam'iyah di Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah tidak berjalan sesuai dengan ADART, maka dapat ditempuh melalui musyawarah yang rutin dilakukan oleh pengurus Idaroh Aliyah Jam'iyah di Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Atau kalaupun tidak puas, maka bisa menempuh muktamar luar biasa yang syarat dan ketentuannya tentu diatur dalam ADART Idaroh Aliyah atau pedoman dasar pedoman rumah tangga Idaroh Aliyah. Tidak dengan cara sebagian pengurus baik dari unsur Idaroh Aliyah maupun Idaroh Wusto mengadu ke pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk membekukan pengurus Idaroh Aliyah Jatman. Ya, bukan cara-cara itu. Dan membentuk caretaker. Bahkan meminta mengambil alih muktamar Jatman. Karena hal-hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perkumpulan pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pedoman dasar anggaran rumah tangga Jam'iyah Al-Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Apalagi pengunduran muktamar Jatman diputuskan melalui forum resmi, yakni melalui musyawarah kubro, atau Munas pada tahun 2022 di Provinsi Bengkulu, dikuatkan lagi oleh rapat-rapat rutin Idaroh Aliyah Jam'iyah Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah dan ditegaskan pula oleh keputusan pra-muktamar yang diselenggarakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada tanggal 6 sampai 7 Agustus 2024. Dalam keputusan sidang pleno nomor 5/PM SPG /8 Romawi /2024, di sana diterangkan tentang hasil-hasil pramuktamar ke-13 Jam'iyah Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah. Hasilnya antara lain dalam diktum kedua memutuskan dan menyepakati bahwa muktamar ke-13 Jam'iyah Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah akan dilaksanakan di Kota Pekalongan yang waktunya diundur setelah pemilu dan pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2024-2029, ya tentunya agar kegiatan muktamar tidak dipolitisir oleh pihak manapun, oleh siapapun. Kemudian Rois Am Idaroh Aliyah Jam'iyah Thoriqah Al-Mu'tabarah pada tanggal 28 September 2023 memang sudah mengirimkan surat permohonan perpanjangan kepengurusan Idaroh Aliyah masa khidmat 2018-2023 kepada Rois Am pengurus besar Nahdlatul Ulama. Meskipun surat tersebut belum pernah ditanggapi atau sampai sekarang belum mendapatkan surat jawaban. Jika pengunduran waktu muktamar ini dipersoalkan oleh PBNU, pertanyaannya tentu saja, mengapa PBNU tidak mempersoalkan pengunduran waktu muktamar badan otonom yang lain? Jika mundur muktamarnya sekitar 4 tahun setelah masa khidmatnya habis. Pengunduran ini hal yang lumrah dalam berorganisasi dan tidak melanggar pedoman dasar pedoman rumah tangga sepanjang diputuskan melalui forum yang legal. Jadi apalagi kami memang sejak bulan Juli 2023 sudah membuat surat permohonan sebelum berakhir membuat permohonan, kemudian PDF-nya dikirim kepada staf.
Ya. Baik, kalau Kemudian ya. bukti fisiknya diaturkan pada rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tempo hari Ya. di Jakarta. Jadi sekali lagi, Alhamdulillah. mari kita mencoba berpikir Baik, yang teduh. baik. Kita sedang berproses, ya apalagi Jam'iyah kita adalah Jam'iyah yang Ya. menjadi dambaan bukan hanya dalam tetapi luar negeri. Alhamdulillah. Kita sudah beberapa kali menyelenggarakan Multaqo Sufi Al-Alami atau Ad-Duali, dan di sana sukses besar. Dan mestinya berterima kasih lah. Tentunya berterima kasih lah para pihak itu. Ya, Siap. sabar Kang ya. Siap. Jadi saya cukup mengerti sekali dengan penjelasan Yai tadi bahwa pengunduran tersebut telah ada surat menyurat atau korespondensi terhadap PBNU. Ya. Juga kemudian karena pada tahun 2023 itu banyak sekali kegiatan-kegiatan politik. Ya, jadi ada belum lagi kan pileg, ada pilpres. Separuh masa khidmat kita itu kan ada pandemi. Betul. Meskipun pandemi kita terus berproses, memikirkan saudara-saudara kita Muhibbin Muridin yang terdampak pandemi COVID-19. Ketika itulah jujur Jatman hadir di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah. Memikirkan bagaimana saudara kita yang terdampak itu. Memikirkan dengan memberikan bantuan real kepada mereka. Itu. Siap. Berarti cukup jelas. Sangat logis lah saya kira. Cukup jelas bahwa tadi tentang masalah pembekuan, kemudian Keretaker semuanya telah diatur. Diatur dalam bentuk hukum yang baku dan harus dihormati oleh hukum atau peraturan menjadi panglima. Siap. Jadi harus kita hormati dan kita laksanakan dengan bertanggung jawab tentunya. Siap. Terima kasih Kang. Sama-sama. Mungkin nanti kita lanjut lagi untuk istirahat dulu Kang. Siap, baik. Terima kasih.